making disciples, transforming lives. Senang sekali ya kita bisa berjumpa di dalam rumah Tuhan bersama-sama. Dan ini adalah awal bulan Desember, sebuah bulan yang baru. Awal Desember 2022 saudara. Dan sebentar lagi kita akan menutup tahun ini dan memasuki sebuah tahun yang baru. Saya percaya Tuhan itu punya sesuatu bagi hidup Anda saudara. Ada sesuatu yang Tuhan akan tambahkan dalam kehidupan Anda. Dan sedikit spoiler ya, tahun 2023 tema tahunan kita apa? Tahun apa tahun depan? Siapa yang tahu lambaikan tangan? Wow, apa? Tahun menabur doa dan menuai sukacita. Saudara, khotbah saya hari ini akan memperlengkapi setiap Anda. Untuk setiap Anda mempersiapkan kemenangan yang Tuhan sudah janjikan di tahun depan. Dan bagi Anda yang suka mencatat khotbah, judul khotbah hari ini adalah Your Future is in Your Seed. Masa depan Anda ada di dalam benih Anda. Your future is in your seed. Dan saat ini saya mau share kebenaran firman Anda tentang betapa kuatnya sebuah benih. Karena kalau kita berpikir benih saudara, yang ada di pikiran kita benih itu kecil. Betul memang benih itu kecil saudara. Tetapi hari ini kita akan melihat betapa kuatnya sebuah benih. Dan benih itu adalah cara Tuhan memerintah dan bekerja dalam kehidupan siapapun. Saudara, tentu dari kita sudah mendengar kalau tahun 2023 itu adalah tahun menabur doa. Otomatis di dalam pikiran kita pasti, tahun depan pasti saya harus banyak berdoa. Hal itu benar saudara. Tetapi ternyata tidak sekedar itu saudara. Kita harus menabur benih, katakan amin. Taburlah benih Anda di dalam doa. Maka Anda akan mengalami sukacita saat melihat benih-benih Anda menghasilkan tuaian. Sama seperti seorang petani, setelah ia menabur benih, ia menyiraminya dengan air. Sampai benihnya itu siap untuk dituai. Demikian pula akan terjadi dengan kehidupan kita saudara. Harus ada benih yang ditabur jika kita ingin melihat tuaian. Dan tentunya kita akan terus menyiraminya di dalam doa-doa kita. Katakan amin. Kita akan lihat satu prinsip firman Tuhan. Yang prinsip ini berlaku buat siapapun dan dimanapun saudara. Selama orang itu ada di bumi ya. Kejadian 8 ayat ke-22. Firman Tuhan berkata selama bumi masih ada takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai. Dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Katakan selama bumi masih ada. Jadi saudara, Tuhan itu ternyata udah menetapkan sebuah hukum. Selama kita ini masih penduduk bumi, baik kita di Indonesia, di Jakarta, Tangerang, dimanapun di luar negeri, selama kita masih penduduk bumi, dikatakan takkan berhenti. Bukan cuma takkan berhenti, takkan berhenti-henti. Musim menabur dan menuai. Katakan menabur dan menuai. Jadi ini adalah sebuah musim yang pasti berlaku di muka bumi saudara. Dan ini adalah siklus menabur, menuai, menabur, menuai. Tidak pernah berhenti. Kita akan lihat sama-sama Pengkhotbah 11 ayat yang ke-6. Saya akan bacakan buat Anda semua. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari. Dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil. Atau kedua-duanya sama baik. Saudara, di dalam musim menabur yang kita akan song-song nanti di tahun 2023. Pikirkanlah benih apa yang ingin Anda taburkan. Dan karena kita masih punya waktu 1 bulan. Sebelum memasuki tahun depan, marilah kita mulai merenungkan apa yang ingin kita tabur dan apa yang ingin kita tuai di tahun mendatang. Sebuah kebenaran tentang cara kerja benih ini begitu luar biasa saudara. Karena cara kerja benih ini akan mengubah keadaan Anda di masa depan.
Gak peduli tahun ini Anda mengalami apa. Apakah hal-hal yang baik, hal-hal yang menyenangkan ataupun tidak. Atau hal-hal yang kurang menyenangkan. Jadi seandainya Anda sepanjang tahun ini mengalami hal-hal yang kurang menyenangkan, tetap tidak mengubah keadaan. Kalau Anda mengerti prinsip kerja benih, maka hidup Anda akan berubah tahun depan, katakan amin. Jadi ternyata saudara, Anda bisa mengubah hidup Anda asal Anda memahami cara kerja benih menurut firman Tuhan. Saudara, berbicara tentang benih, benih itu sesuatu yang kecil. Pengertian benih itu adalah permulaan, awal dari segala sesuatu. Sesuatu yang diberikan kepada Anda yang menciptakan apapun yang Tuhan janjikan kepada Anda. Saudara, setiap kali Tuhan memberikan Anda janji di dalam firman-Nya, maka Tuhan pasti memberi Anda benih dari hal itu. Jadi ketika Tuhan memberi Anda benih, itu dapat menghasilkan sesuatu yang dijanjikan. Jadi Tuhan itu pada waktu memberikan Anda benih firman, pada waktu ada rema firman janji Tuhan, ketahuilah bahwa Tuhan pasti memberikan Anda benih, katakan amin. Karena cara Tuhan menggenapi firman-Nya atau janjinya melalui benih ini. Benih ini akan menjadi tuaian yang akan menggenapi setiap janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada Anda, saudara. Saudara, sama seperti batu yang Daud taruh di ketapel. Kalau Anda tahu tentang cerita Daud melawan Goliat. Bukankah Daud itu mengambil batu dari dasar sungai? Demikian pula pertumbuhan benih yang akan kita taburkan. Tuhan itu, saudara, telah membiarkan aliran sungai membentuk batu yang awalnya itu tidak tahu seperti apa. Mungkin batu itu besar dan di dasar sungai terjadi tumbukan dan aliran terjadi erosi. Sehingga batu itu bisa menjadi batu yang licin, batu yang diambil oleh Daud dan bentuknya cocok sekali untuk bisa membunuh Goliat. Pada waktu dilemparkan bisa persis cocok, sebuah batu itu bisa menancap di dahi dari Goliat. Ukurannya bisa pas, bentuknya bisa pas. Seperti itu saudara. Itu adalah benih yang Tuhan taruh pada Daud. Demikian pula saudara, jika Tuhan sudah memberikan Anda janji dalam firman-Nya, maka kebenarannya Tuhan sudah memberikan Anda benih, katakan amin. Dan hari ini firman Tuhan akan menunjukkan kepada kita beberapa benih, sesuatu yang sangat simpel, sesuatu yang sangat sederhana. Tetapi jika Anda membiarkannya berbicara dalam kehidupan Anda saudara, dan Anda mengikuti langkah-langkah yang diberikan oleh firman Tuhan, maka benih itu akan bertumbuh dan meningkatkan pengaruh dan mengubah kehidupan Anda. Ada 12 benih yang Anda bisa tabur di tahun depan. Anda bisa pastikan dalam tiap-tiap bulan minimal satu benih itu bertumbuh. Anda bisa cek di area mana Anda kurang dan perlu dengan sengaja menaburkan benih-benih tersebut saudara. Anda siap? Amin. Kita akan lihat ya 12 benih yang Anda bisa miliki di tahun 2023 saudara. Nomor 1 benih yang pertama. Syukur adalah benih kebahagiaan. Syukur adalah benih kebahagiaan. Jadi saudara, dari hati yang bersyukur akan melahirkan bibir yang penuh ucapan syukur. Saudara, ada orang berkata seperti ini kepada saya. Pastor, gak apa-apa asal punya sedikit, asal kita punya ucapan syukur, maka kita bisa bahagia. Pernah gak statement itu Anda dengar? Punya dikit gak apa-apa, asal ada hati penuh ucapan syukur, kita bisa bahagia loh. Saudara, ternyata kebenarannya bukan masalah sedikit atau banyak. Tetapi apakah ada syukur di hati kita, kuncinya itu. Kalau kita punya syukur di hati kita yang mengalir meluap melalui lidah bibir kita, melalui ucapan syukur, itulah yang membuat kita itu berbahagia saudara. Saudara sekarang coba Anda lihat kanan kiri Anda ngomong seperti ini. Saya bersyukur loh duduk di sebelahmu seperti itu. Anda ngomong coba. Aku bersyukur loh duduk di sebelahmu. Anda coba lihat matanya. Langsung berbinar-binar ya. Senang ya. Langsung bahagia. Karena itu kebenarannya saudara. Syukur itu simpel. Syukur itu benih kebahagiaan saudara.
Nah, sekarang coba bagi Anda yang sudah menikah, angkat tangan. Yang ada pasangannya ya. Anda coba lihat pasangan Anda ngomong seperti ini. Aku bersyukur loh menjadi suamimu atau aku bersyukur menjadi istri. Coba lakukan saudara ya. 1, 2, 3. Anda lihat matanya. Wow. Langsung muncul kebahagiaan. Jadi ternyata ini kebenaran saudara. Syukur itu adalah benih kebahagiaan. Sekarang bagi Anda yang jomblo. Anda ngomong lagi kepada kanan kiri Anda. Aku bersyukur loh duduk di sebelah kanan atau kirimu. Seperti itu ya. Ayo ngomong saudara. 1, 2, 3. Saudara, pada waktu kita bisa bersyukur, Tuhan itu akan merendah. Jangan kaget ya, nanti suatu hari kalau ternyata orang di kanan atau kiri Anda, ternyata itu jodoh Anda. Yang di depan keras saudara, karena udah ya. Haleluya. Saudara, apabila Anda menjalani hidup ini dengan sikap negatif dan Anda hanya memperhatikan apa-apa yang selalu salah, maka Anda ini harus ekstra hati-hati. Karena jangan-jangan pemikiran itu yang membuat Anda seperti melihat gelas yang setengah kosong sepanjang hari. Jadi kalau Anda lihat gelas, yang Anda lihat ini kok gelas ini setengah kosong. Anda nggak bisa melihat, puji Tuhan ini ada gelas dan ada air yang setengah ini yang bisa aku minum. Jadi kalau Anda lihat donat, Anda selalu lihat lubangnya. Dan itu yang membuat Anda selalu kurang nyaman dan Anda nggak bisa bersyukur. Akhirnya Anda nggak bisa berbahagia. Sama seperti bangsa Israel saudara. Bangsa Israel gagal memiliki kebahagiaan, masuk dalam tanah perjanjian. Karena sebagian besar dari mereka tidak memiliki benih ucapan syukur. Mereka nggak punya. Harusnya mereka itu kan kamsya sama Tuhan. Mereka harusnya itu kan sadar diri, Tuhan thank you ya. Pada mulanya kami ini bangsa budak, dijajah sama Mesir. Dan Mesir pada waktu itu negara adik kuasa, nggak bisa. Nggak ada orang bisa membebaskan orang dari Mesir saudara. Tapi karena Engkau Tuhan, dengan keajaibanmu, dengan 10 tulah, Engkau membebaskan kami. Kami harusnya bersyukur dari bangsa budak, dijadikan bangsa pilihan. Dan kalau sekarang Tuhan memberikan janji tanah Kanaan, harusnya kami ini bersyukur Tuhan. Terima kasih ya, karena Engkau adalah Allah yang besar yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan Kau mau berjalan bersama dengan kami. Mereka ternyata gak lakuin itu saudara. Alih-alih mereka bersyukur, apa yang dilakukan oleh mereka saudara. Ternyata mereka ngomel menggerutu, mereka bilang itu ya di tanah Kanaan itu orang-orangnya seperti raksasa. Kita mau ditelan habis. Jadi mereka ngomel-ngomel, tidak ada syukur dalam hati mereka. Dan tidak heran saudara, mereka tidak bahagia. Sudah tidak bahagia, ngomel-ngomel, akhirnya juga tidak masuk ke dalam tanah perjanjian. Kecuali Yosua dan Kaleb. Jadi ternyata ucapan syukur itu penting saudara. Dan ini adalah benih yang pertama yang Anda harus miliki. Kolose 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar dalam dia dan dibangun di atas dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ada kata-kata melimpah dengan syukur. Kata melimpah artinya meluber. Melimpah itu bukan cuma sekedar ada atau penuh. Tapi dari ada penuh sampai keluar. Meluber saudara. Tuhan memberikan ayat ini karena Tuhan tahu bahwa manusia cuma bisa bahagia kalau dia punya ucapan syukur. Amin. Tuhan mau setiap kita melimpah dengan syukur. Dan tahukah saudara, rasa syukur itu adalah benih dari sukacita. The joy of the Lord is my strength. 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 Orang yang bersyukur akan punya kebahagiaan. Orang yang bersyukur akan punya sukacita. Dan sukacita itu menghasilkan kekuatan. Saudara katakan amin. Saudara, oleh karena itu mulai hari ini temukan sesuatu untuk Anda bisa syukuri. Karena rasa syukur itu adalah benih kebahagiaan. Kebenarannya, keadaan itu tidak mengendalikan kegembiraan Anda. Tapi rasa syukur Anda yang mengendalikan keadaan Anda. Saudara,
Sudahkah Anda berterima kasih kepada Tuhan hari ini? Tuhan, thank you ya. Hari ini aku boleh datang ke gereja. Hari ini aku masih sehat, boleh datang ke rumah Tuhan. Sudahkah Anda bersyukur Anda bisa bernafas dengan bebas tanpa perlu membayar? Karena bukankah kita ingat berapa waktu yang lalu, di momen-momen pandemi pada waktu puncaknya saudara, oksigen itu harganya mahal. Ingat kan? Tapi hari ini kita bisa bernafas tanpa perlu membayar. Itu harus kita bersyukur saudara. Kalau Anda masih punya kaki, tangan, bisa jalan tanpa perlu ada tongkat atau tanpa perlu dibimbing sama orang, Anda harus bersyukur saudara. Saudara, banyak dari kita saudara gak bisa bersyukur. Karena apa saudara? Karena kita ini sudah terlalu terbiasa diprogram untuk melihat hal-hal yang negatif. Jadi kalau kita lihat hal yang negatif itu lebih cepat responnya. Lebih mudah kita mencari hal yang negatif. Tetapi untuk hal-hal yang baik kita sulit bersyukur. Oleh karena itu hari ini kita harus berubah saudara. Hari ini apalagi di momen akhir tahun pada waktu Anda mungkin bekerja. Anda mungkin mendapat bonus tahunan atau bonus Christmas atau apapun juga. Belajar bersyukur. Thank you ya Tuhan untuk berkat yang Tuhan berikan dalam hidupku. Jangan berkata seperti ini, ya itu memang sudah sewajarnya perusahaan kasih kepada aku. Karena kan memang aku ini bekerja dengan rajin dan itu hakku. Jangan itu seperti itu saudara. Kita harus tahu bahwa berkat sumbernya dari Tuhan. Perusahaan kita, tempat Anda bekerja, tempat Anda berusaha itu cuma salah satu salurannya. Tapi Alkitab berkata bukankah dia Bapa yang baik yang memberikan kepada kita. Amin. Anda harus curiga setiap apapun yang baik yang ada dalam hidup Anda. Alkitab berkata itu datang dari Bapa di sorga. Amin. Dan kita harus thank you Tuhan. Bersyukurlah, ucapkanlah kata-kata itu. Dan kegembiraan Anda akan meningkat saudara. Dan sebaliknya saudara, kurangnya rasa syukur itu adalah benih dari depresi, keputusasaan dan keluhan. Jadi kalau orang itu saudara mengalami depresi, keputusasaan dan keluhan, jangan-jangan selidik demi selidik itu karena kurangnya rasa syukur saudara. Syukur adalah benih kebahagiaan. Oleh karena itu saudara, jika hal-hal di sekitar Anda tidak berubah, kebenarannya Anda dapat mengubah diri Anda jika Anda mulai bersyukur. Jadi ternyata kebahagiaan itu bukan dari luar, bukan eksternal. Kebahagiaan itu dari dalam saat ada rasa syukur di hati kita. Ini adalah benih yang pertama. Benih yang kalau saya berani ngomong ini benih yang sangat penting saudara. Karena itu saya letakkan di nomor 1. Kita akan lihat benih yang nomor 2. Kata-kata adalah benih dari perasaan. Saudara, ada sebuah kebenaran. Kata-kata itu menghasilkan imajinasi. Kata-kata itu menciptakan imajinasi. Kalau saya berkata kepada Anda jerapah, apa yang muncul di gambaran Anda? Pasti sebuah binatang yang lehernya panjang dan binatang itu tinggi, betul kan ya? Kalau saya berkata jerapah, pasti tidak mungkin muncul gambaran binatang yang kecil dan ada di dalam air. Nggak mungkin saudara. Bisa mengerti ya? Jadi kata-kata itu melukiskan sebuah gambar. Kalau saya berkata tentang gajah, apa yang ada di benak Anda? Oh, sebuah binatang yang besar, yang kuat, yang ada belalainya. Betul kan ya? Itu adalah gajah. Nah demikian pula saudara, ternyata kata-kata kita itu bisa meledakkan hati orang atau bisa memulihkan hati orang. Kata-kata kita itu bisa menyembuhkan hati orang atau melukai hati orang. Kata-kata kita itu bisa menghasilkan kehidupan atau kematian. Nah, sekarang Anda ngerti nih, bagi yang suami istri, Anda lihat pasangan Anda coba bilang, yang I love you gitu coba. 1, 2, 3. Sambil dilihat ya, I love you. Ternyata kata-kata itu menciptakan kehidupan. Kata-kata itu menciptakan kehidupan. Bagi yang jomblo jangan bilang gitu saudara ya. Dengan kanan kirinya bahaya. Apalagi belum pasangannya seperti itu ya. Nah, bagi yang sudah menikah jangan sampai salah ngomong loh. Saya kan tadi sudah bilang, katakan I love you, betul kan? Jangan Anda ngomong I hate you, bisa masalah nanti.
pulang dari tempat ini bisa berantem Anda ya. Jadi ternyata kata-kata itu adalah benih dari perasaan. Saudara, Alkitab berkata seperti ini. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Oleh karena itu berpikirlah sebelum Anda berbicara. Kata-kata yang tepat adalah jembatan keluar dari masalah. Oleh karena itu pastikan setiap Anda berpikir sebelum Anda berbicara. Jangan sampai ada kata terlanjur. Sorry ya, aku terlanjur. Saudara, perhatikan seperti ini. Jangan sampai ada kata-kata yang terucap dan Anda sesali. Karena kata-kata itu menciptakan kehidupan. Seandainya Anda sudah menikah dan pernikahan Anda sudah 20 atau 30 tahun, jangan pernah ngomong kepada istri Anda yang kamu dulu langsing, sekarang langsung. Jangan saudara. Kata-kata itu akan menimbulkan perasaan gak enak bagi istri Anda. Tapi pastor itu benar loh, kenyataannya seperti itu. Lebih baik Anda ganti seperti ini. Yang ayo kita mulai olahraga bersama-sama. Kenapa? Koko percaya kamu bisa langsing lagi. Seperti itu. Yang langsung jangan diomongkan saudara. Bisa mengerti ya? Seperti itu saudara. Koko akan dampingi. Kadang-kadang kan kita berkata seperti ini. Tapi kita kan jadi orang pengen to the point. Oke. Kita bisa to the point kepada benda saudara. Tapi kepada orang hati-hati. Karena manusia kata-kata itu create. Menciptakan benih dari perasaan. Kata-kata itu akan create something. Bisa mengerti ya? Hati-hati ya. Oke. Demikian pula bagi Anda yang sudah menikah. Jangan pernah ada kata cerai. Amin. Amin. Cerai itu tabu di mata Tuhan. Jangan pernah ada kata cerai. Itu hal yang Tuhan tidak suka. Nah, bagaimana kalau kita mau menikah nanti jangan sampai ada kata cerai. Oleh karena itu pada waktu Anda pacaran jangan pernah ada kata putus satu kali pun. Amin. Amin. Pastor Jimmy mana mungkin di zaman seperti itu. Saudara kalau kita hidup menurut kata firman Tuhan akan menolong kita. Puji Tuhan saudara dalam hidup saya pacaran baru dan cuma satu kali. Ya dengan istri saya Lisa. Dan sejak pacaran saudara saya enggak pernah bilang putus. Satu kali aja enggak pernah. Dan sejak saya menikah saudara, pernikahan kami baru 14 tahun. Saya enggak pernah satu kali pun ngomong cerai. Enggak pernah. Karena apa saudara? Karena pada waktu saya bertobat Tuhan sudah kasih ayat ini dalam hidup saya. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Kalau dikatakan siapapun yang suka menggemakannya. Siapapun yang suka ngomong. Artinya ngomong kehidupan akan memakan buah kehidupan. Kalau ngomong kematian akan memakan buah kematian. Saya enggak pernah. Saudara, karena kata-kata kita itu menciptakan sesuatu. Amin. Alkitab berkata seperti ini loh. Bukankah Tuhan itu menciptakan kita ini menurut gambar dan rupanya. Kalau kata-kata Tuhan itu berkuasa. Maka kata-kata kita sebagai anaknya juga berkuasa. Oleh karena itu saudara, Tuhan kita itu sangat menyukai kata-kata. Sehingga dia menamakan dirinya adalah firman atau kata-kata. Berfirmanlah Allah, jadilah terang maka terang itu jadi. Kata-kata itu penting. Oleh karena itu hari ini jagalah kata-kata Anda. Amin. Dan Tuhan itu luar biasa loh. Orang berdosa manapun yang datang kepada Yesus selalu dikasih kata-kata yang membesarkan hati. Serusak apapun orang kalau datang kepada Yesus, Yesus gak pernah bilang dasar kamu madesu, gak ada. Masa depan suram gak ada. Datang kepadaku, aku akan beri masa depan yang gilang gemilang. Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu positif banget kepada kita. Oleh karena itu saudara, mulai hari ini jangan sampai Anda punya kata-kata yang salah. Jangan sampai juga yang terakhir saudara, Anda belajar bernubuat salah atau false prophesy. Tidak ada nubuatan yang lebih hebat selain diucapkan oleh orang itu sendiri. Jangan pernah Anda berdiri di depan cermin pada waktu Anda mandi, Anda bilang, aduh dasar kamu tuh memang jelek. Jangan pernah saudara. Karena kalau Anda ngomong seperti itu, siapa yang bisa menolong Anda? Alkitab berkata seperti ini saudara. Kejadianku ini dahsyat dan ajaib. Ajaib yang kau perbuat ya Tuhan.
Kita ini saudara harus ngomong tentang diri kita. Apa kata firman Tuhan tentang kita. Amin. Jangan bilang gini. Ya memang nasibku seperti itu. Aku ini memang jelek. Aku ini memang hidungku gak seperti dia. Kalau dia mancung keluar, aku mancung ke dalam. Jangan gitu saudara. Kalau Anda lakukan seperti itu, maka Anda akan sulit berkembang saudara. Bisa mengerti ya? Bisa mengerti ya? Demikian pula kalau Anda menjadi orang tua. Hati-hati dengan kata-kata Anda terhadap anak-anak Anda. Seorang anak saudara itu sangat memperhatikan kata-kata papa mamanya. Bagi seorang anak, kata-kata papa mamanya itu seperti kata Tuhan. Seandainya di sekolah anak itu dikata-katai, kamu tuh dasar anak nakal seperti itu, berbuat onar. Dan anak ini pulang kepada orang tuanya dan bilang, "Pak, Ma, ibu guru berkata, aku ini anak nakal dan pembuat onar." Kalau orang tuanya bilang, "Iya benar memang kamu nakal dan buat onar," maka tidak ada harapan buat anak itu. Tetapi kalau orang tua itu berkata, "Nak, kamu tuh diciptakan Tuhan, serupa dan segambar dengan Tuhan. Kamu tuh anak kreatif. Nanti papa ajarin ya bagaimana kreatif dengan benar." Gitu loh saudara. Bisa mengerti ya? Karena kalau kita salah ngomong, Alkitab berkata apa? Apa yang ditabur akan dituai. Selama bumi masih ada, tak berhenti-henti musim menabur dan menuai. Oleh karena itu firman Tuhan tadi mengajarin kita justru bukan menuainya, mengajarin kita cara menaburnya. Karena tuain itu otomatis saudara, pasti datang dalam kehidupan kita. Amin. Anda masih bersama saya, amin. Oke, saya senang sekali ini ibadah yang kelima. Mudah-mudahan kita bisa selesaikan dalam waktu 3 jam ya. Haleluya. Ini 12 benih loh saudara. Saya semangat sekali. By the way, saya tadi malam tidur cuma 1 jam. Jam 5 sampai jam 6. Karena apa? Karena saya rindu memberikan yang terbaik buat Anda. Mempersiapkan Anda di tahun depan. Anda siap ya? Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Oke. Benih nomor 3. Mendengarkan adalah benih pengetahuan. Lukas 8 ayat 18. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil. Juga apa yang ia anggap ada padanya. Saudara, saya mendorong Anda jadilah pendengar yang baik. Karena dikatakan mendengar itu adalah benih pengetahuan. Ada hal tertentu, pengetahuan-pengetahuan tertentu yang Anda tidak bisa dapatkan melalui bangku akademis, sekolah atau university. Ada hikmat-hikmat tertentu, kebijaksanaan-kebijaksanaan tertentu, pengetahuan tertentu yang cuma Anda bisa dapatkan pada waktu Anda buka telinga dan dengar baik-baik. Jika Anda menjadi seorang suami, belajarlah mendengarkan istri Anda. Kalau istri Anda setiap kali Anda pulang, istri Anda ngomel, capek, aduh kok lelah ya. Besok juga seperti itu. Anda perlu cek. Jangan-jangan istri Anda ini butuh me time. Karena energinya terkuras. Butuh waktu untuk memulihkan kesehatan emosinya. Pada waktu Anda mendapatkan pengetahuan itu saudara, lakukan sesuatu. Anda bisa kerjasama dengan ART Anda untuk mempersiapkan bagaimana istri Anda bisa punya waktu me time. Anak-anak Anda bisa ngomong, yang 1 minggu ke depan aku akan urus anak-anak, kamu bisa me time agak tenang, silakan apa mau manicure, pedicure apa, silakan. Seperti itu. Dan Anda kan kaget pada waktu Anda lakukan, nanti minggu depan istri Anda tuh tiba-tiba mendapatkan kekuatan yang baru dan dia itu bisa menjadi istri yang maksimal saudara. Kata-katanya penuh dengan kasih apa dan itu dimulai pada waktu Anda belajar untuk mendengarkan. Amin. Jadi mendengarkan itu adalah benih pengetahuan. Oleh karena itu dengarkanlah rasa sakit. Dengarkanlah kemarahan. Dengarkanlah frustasi. Jadi kalau ada orang ngomel-ngomel, coba dengar ini sebenarnya terjadi apa. Oleh karena itu saudara, mengapa sih Tuhan itu memberikan kita 2 telinga dan 1 mulut? Karena Tuhan mau kita itu mendengarkan terlebih dahulu, mendapatkan pengetahuan beserta informasinya secara utuh sebelum kita mulai berbicara. Jangan buat keputusan sebelum Anda mendengar secara lengkap saudara. Karena itu Alkitab berkata, hendaklah kamu cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata. Oleh karena itu saudara, kalau mungkin Anda tiba-tiba Anda pulang kantor, anak Anda berkata seperti ini, Papa kok pulang malam terus sih? Mungkin Anda secara refleks bilang,
Iya, papa ini kerja buat kamu bisa sekolah atau gini-gini. Tapi sebenarnya kalau Anda dengarkan dengan baik, ada sebuah pengetahuan, ada sebuah sense, Anda merasakan bahwa ternyata hubungan Anda dengan anak Anda itu mulai merenggang. Anak Anda memberikan sinyal. Kalau Anda tangkap sinyal itu saudara, ubah, cari waktu untuk Anda bisa bangun hubungan kembali dengan anak Anda. Orang yang bisa mendengar ini adalah sebuah seni yang Anda perlu miliki. Kemampuan yang Anda perlu miliki di tahun depan. Amin. Anda akan menjadi orang yang bijaksana. Seperti itu. Demikian pula saudara, dengarkan customer Anda. Maka Anda akan memiliki pengetahuan bagaimana bisnis Anda bisa terus maju dan berkembang. Banyak orang bilang hari-hari ini sulit. Bisnis apa? Sebenarnya simpel saudara. Anda datang aja ke market kemana, dengarkan aja. Anda langsung tahu kok nanti kebutuhannya apa. Banyak orang kadang-kadang tuh gak suka mendengar. Banyak orang kadang-kadang terlalu sibuk. Akhirnya salah kaprah. Tapi hari ini belajarlah untuk mendengar. Amin. Dengarkanlah nasihat dokter. Apabila dokter sudah berbicara, Pak atau Bu, kolesterol Anda sudah melewati batas. Ayo mulai dikurangi, mulai olahraga, mulai jaga makan. Dengarkanlah saudara. Maka Anda akan memiliki pengetahuan hidup lebih sehat. Kita akan melihat benih nomor 4. Adalah benih produktivitas. Saudara, ketahuilah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang teratur. Pada waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan itu tidak menciptakan manusia di hari pertama. Tuhan itu menaruh manusia di hari ke-6. Menciptakan manusia di hari ke-6. Karena apa? Karena Tuhan tahu infrastruktur untuk manusia bisa hidup belum ada. Hari pertama dikatakan berfirmanlah Tuhan jadilah terang. Tuhan baru menciptakan penerangan. Hari kedua, ketiga, binatang, tumbuhan, semuanya sampai hari kelima. Finish, selesai, infrastruktur terbangun. Baru Tuhan menciptakan manusia. Dan manusia diletakkan Tuhan di Taman Eden. Tuhan sudah menciptakan sebuah hukum. Namanya keteraturan. Saudara, ternyata keteraturan ini adalah benih produktivitas. Oleh karena itu mulai hari ini belajarlah untuk menata hidup Anda dengan teratur. Kalau makan tuh belajar teratur saudara. Kalau mungkin biasanya Anda makan siang, jam 1 siang ya jam 1 besoknya. Belajar teratur, jangan hari ini jam 1, besok jam 4, besok jam 7, besok gak makan, besok apa. Akhirnya produktivitas tubuh Anda akan menurun, Anda akan sakit dan tubuh Anda tidak bisa berfungsi dengan baik. Demikian pula dalam area apa? Seandainya mungkin saya mengajak setiap Anda ke toko buku. Sebuah toko buku yang baik saudara, pada waktu kita berdiri di depan pintu toko buku saudara, toko buku itu langsung sudah berjejer rak-rak dan langsung terbagi. Sebelah kanan buku fiksi, sebelah kiri non fiksi. Dan sudah langsung ada label-label rak-raknya ini buku manajemen, kesehatan apa. Sehingga pada waktu semuanya itu teratur, sekali Anda melihat, Anda langsung bisa menangkap aku mau mencari tentang buku kesehatan. Dan Anda ke sana, dapatkan bukunya dalam waktu 10 menit Anda bisa bayar dan pulang. Tapi coba bayangkan kalau Anda ke toko buku dan berantakan semuanya. Anda akan cari buku itu sampai berjam-jam. 10 jam mungkin karena nggak tahu letaknya di mana. Jadi ternyata keteraturan itu adalah benih produktivitas saudara. Kelihatannya simple. Belajarlah teratur dalam hidup Anda. Mulai dari hal-hal yang sederhana, yang terabaikan selama ini Anda sibuk. Mungkin dari lemari pakaian Anda, mungkin dari berkas-berkas yang Anda simpan, mungkin dari meja kantor Anda. Dan temukan perasaan happy saat Anda melihat segala sesuatu teratur. Amin. Sama saudara, apapun dalam hidup Anda harus teratur saudara. Contoh apa? Potong rambut. Belajar potong rambut itu teratur. Saya memperhatikan, saya dengan anak saya yang cowok 2 orang. Kita ini harus tiap bulan potong rambut. Nggak bisa kalau sampai 2 bulan, itu sudah berantakan. Sama seperti Tuhan itu juga teratur loh menumbuhkan rambut kita saudara. Jadi sudah ada jadwalnya semua. Dan kalau kita bisa mengerti segala sesuatu dengan teratur, hidup kita ini akan happy. Amin. Hidup kita ini akan happy, produktivitas kita meningkat. Demikian pula kalau Anda datang kepada ibadah. Datanglah secara teratur. Miliki disiplin 5 menit lebih awal. Pokoknya aku mau 5 menit lebih awal. Aku mau early. Dan perhatikan saudara, kalau Anda belajar hidup teratur, gak heran
tiba-tiba Anda akan mendapatkan tempat duduk di mana Anda akan dapat. Selalu di sana. Jadi Anda akan memiliki keteraturan saudara. Jadi pada waktu Anda teratur, Anda akan semakin cepat dan Anda akan memiliki produktivitas yang tinggi. Janganlah menjadi orang yang seperti ini pada waktu Anda mencari gunting, tiba-tiba gunting itu ada di dapur. Besok Anda cari lagi ternyata ada di bawah meja. Besok Anda cari lagi ternyata ada di kamar anak. Belajarlah untuk teratur. Amin. Termasuk kunci mobil. Siapa yang ingat? Siapa yang merasa bahwa kunci mobil Anda itu bisa pindah-pindah sendiri saudara ya. Kadang di tas, kadang di lemari, kadang gak tahu di mana. Kadang perlu berdoa Roh Kudus. Ini di mana kuncinya ini? Berikan aku penglihatan. Sampai gitu saudara. Nah, jangan seperti itu. Belajarlah teratur saudara. Dan lihatlah hidup Anda akan lebih produktif. Kita akan lihat benih yang kelima. Sikap hormat adalah benih untuk hubungan. Saudara, masa depan Anda akan ditentukan oleh siapa yang Anda pilih untuk Anda hormati. Jika Anda tidak menghormati orang atau jika Anda tidak menghormati otoritas, atau jika Anda tidak menghormati orang yang lebih tua, maka Anda tidak akan memiliki masa depan yang baik. Jadi dari kebenaran ini Anda bisa lihat, kalau Anda ingin tahu orang ini ke depan mau jadi apa, lihatlah bagaimana cara dia menghormati orang. Karena ini adalah benih saudara. Dikatakan sikap hormat adalah benih untuk hubungan saudara. Hormati orang melalui kata-kata yang tepat, melalui kebaikan, melalui rasa hormat. Matius 19 ayat 19 dikatakan seperti ini. Hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, Alkitab berkata hormatilah ayahmu dan ibumu. Saudara, ada anak-anak kadang-kadang tidak punya hubungan dengan orang tuanya. Selidik demi selidik hubungan itu putus dikarenakan anak itu tidak memiliki rasa hormat kepada orang tuanya. Mungkin orang tuanya sekarang sudah tua, sudah enggak bisa produktif bagaimana. Karena anak ini merasa orang tuanya ini mungkin merepotkan dan dia tidak bisa memiliki rasa hormat. Tidak heran akhirnya hubungan itu putus. Dan sang anak ini juga tidak tahu ada janji Tuhan. Kalau kita menghormati orang tua dikatakan akan baik keadaanmu dan panjang umur. Itu luar biasa janji Tuhan saudara. Nah saudara, sikap hormat itu penting. Sikap hormat itu penting. Belajar menghormati. Kalau Anda ditolong orang, belajar bilang thank you. Karena apa saudara? Sikap hormat itu adalah benih untuk hubungan. Pada waktu Asyir mempersilakan Anda, silakan masuk Pak atau Bu. Belajar thank you ya. Jangan berkata seperti ini. Ya memang sudah seharusnya seperti itu. Itu tugasnya Asyir. Ingat loh ya, selama bumi masih ada, tak berhenti musim menabur dan menuai. Kalau kita menabur sikap tidak hormat, siap-siap tahun depan kita akan menuai. Tapi kalau kita menabur sikap hormat, tahun depan kita juga akan menuai. Amin. Amin saudara. Karena siapa tahu tante-tante Asyir yang bilang silakan. Ternyata itu adalah AI yang sedang cari jodoh buat anaknya. Dan melihat Anda. Nah gara-gara Anda salah respon, Anda madesu deh ternyata. Hati-hati saudara, ini adalah misteri ilahi. Saya bocorin rahasia, dikit-dikit rahasia Tuhan ya. Supaya Anda ngerti, jadi kita nih harus hati-hati saudara. Karena kita gak tahu siapa dengan siapa loh saudara. Kalau kita belajar punya sikap rasa hormat, hati-hati saudara. Bisa mengerti ya? Bisa mengerti ya? Demikian pula setiap kita saudara. Kalau ada orang menghormati kita juga belajar menghormati. Karena sikap hormat itu saudara, benih hubungan. Akan ada hubungan yang terjalin saudara. Hormati CGL Anda. Hormati coach Anda. Hormati orang-orang di pengembalaan Anda. Saudara saya mau cerita ya. Saya dapat berkat saudara. Dari kebenaran ini saudara. Saya pada waktu ikut CG itu tahun 98. Wow, itu awal ikut CG. Jadi berapa tahun yang lalu ya? Oh bukan berapa tahun, berapa puluh tahun yang lalu ya. Tahun 98. Nah pada waktu itu saya masih mahasiswa. Dan CGL saya SMA saudara. Dan wanita. Nah tapi karena saya mengerti prinsip firman. Saya langsung ngomong. Oke, saya akan dukung kamu.
Dan kalau membutuhkan bantuan apa untuk pelayanan jangan sungkan-sungkan ya. Selama saya bisa bantu saya akan bantu. Saya belajar menghormati loh meskipun dia wanita dan mungkin lebih muda dari saya. Gak heran saudara, Tuhan sejak saat itu pelan-pelan mulai mempercayai saya hal-hal yang yang mulai pelayanan itu ada sebuah pengaruh yang baik seperti itu. Karena saya belajar menghormati CGL saya. Dan CGL saya ini akhirnya kita punya hubungannya bukan gimana-gimana. Kalau ada kepercayaan selalu diberikan kepada saya. Karena saya bisa menyelesaikan dengan baik. Tentang doa keliling, tentang apa, seperti itu saudara. Saudara, hari ini saudara, kalau kita memiliki sikap hormat itu lebih banyak untungnya bagi kita daripada ruginya. Karena itu Anda harus pandai-pandailah membawa diri. Amin. Amin. Kalau misalkan bos Anda memberikan Anda bonus apa, bilang thank you dengan baik. Jangan bilang ya sudah sewajarnya. Jangan saudara. Anda harus punya value ini supaya apa? Supaya Tuhan membawa Anda terbang tinggi bersama dengan Tuhan. Dan saya akan membagikan berkat bagaimana kita bisa menghormati orang yang lebih tua. Saudara, apabila kita ini bergaul dengan orang yang lebih tua itu kadang-kadang suka banyak bicara. Karena mereka terbeban untuk mulai share pengalaman dan pengetahuannya. Dan sebagai orang yang lebih muda pandai-pandailah membawa diri. Oh ya om, tante saya dengarkan ya gimana pendapatnya seperti itu. Belajarlah mendengarkan dengan baik. Dan pada waktu Anda bisa menempatkan diri saudara, Anda tidak menyela pembicaraannya, Anda tidak potong, Anda tidak terpancing untuk membagikan pengetahuan-pengetahuan yang mungkin Anda miliki. Maka orang yang lebih tua itu pelan-pelan itu akan punya respect kepada Anda. Anda akan dianggap sebagai ini anak muda ini ya cukup berisi, bisa menempatkan diri. Anak muda ini ya suatu saat bisa dipakai Tuhan besar, bisa mengerti ya. Jadi kita harus bisa menempatkan rasa hormat kepada orang-orang yang lebih tua saudara, seperti itu. Kita akan lihat benih nomor 6. Kalau tadi dikatakan sikap hormat adalah benih dari hubungan, benih nomor 6 dikatakan hubungan adalah benih kesempatan yang baru. Matius 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, itulah sebabnya ketika Anda diberikan kesempatan untuk memiliki hubungan kepada kehidupan seseorang atau lingkungan apapun di mana Anda dapat terkoneksi di dalamnya, maka sebenarnya Tuhan itu memberikan kesempatan yang baru dalam hidup Anda. Apa maksudnya? Contoh, Anda punya hubungan yang baik dengan bos Anda. Dan Anda bisa share, Pak, saya ini punya sebuah ide. Ide ini kalau dilakukan ini akan menolong perusahaan kita dan akan meningkatkan profit dengan hasil yang maksimal tapi effort tidak terlalu banyak. Karena saya sudah riset seperti ini, seperti itu. Tahu nggak saudara, kalau Anda punya hubungan dengan pemimpin Anda, bos Anda dengan baik, itu akan membukakan kesempatan yang baru. Pada waktu bos Anda lihat, oh iya ternyata benar ya, kita bisa buka sebuah perusahaan lagi nih dan kamu adalah orang yang harus mengepalainya. Akan ada peluang-peluang baru, kesempatan-kesempatan baru diberikan kepada Anda. Saudara, hubungan itu adalah benih kesempatan baru. Kesempatan untuk apa? Untuk mengungkapkan keperbedaan Anda, uniqueness Anda. Kesempatan untuk mengungkapkan bakat Anda. Kesempatan untuk mengungkapkan mimpi Anda. Ketika Tuhan mengizinkan Anda dan saya memiliki koneksi-koneksi, beberapa dari Anda mungkin tidak menyadari ada kesempatan-kesempatan yang sebenarnya Anda bisa akses saudara. Oleh karena itu hari ini sadarilah. Setiap orang yang Tuhan izinkan berjumpa dengan Anda itu adalah benih yang telah ditanam dalam hidup Anda yang akan memberikan Anda peluang yang baru. Amin. Saudara, saat ini saya berjumpa dengan Anda dan bagi saya hubungan dengan Anda ini sebuah koneksi, sebuah kesempatan yang Tuhan berikan kepada saya. Dan Tuhan itu akan meningkatkan hubungan ini. Oleh karena itu kita rindu menambahkan sesuatu. Amin. Saya rindu hidup saya itu menambahkan sesuatu dalam hidup Anda. Saya rindu lewat hidup saya itu ada sesuatu yang dibangun lewat hidup Anda. Sehingga kita gak akan sama lagi. Demikian pula hidup Anda itu akan menambahkan sesuatu dengan hidup saya. Itu loh saudara maksudnya.
Kita akan lihat sekarang benih nomor 7. Perjuangan adalah benih untuk ekspansi. Apa artinya? Saudara, Anda tidak dapat mengambil lebih banyak wilayah. Anda tidak dapat memperbesar hidup Anda tanpa perjuangan atau pertempuran kalau di perjanjian lama. Jika Anda menginginkan lebih, jika Anda mengharapkan lebih, jika Anda percaya bahwa Tuhan mau Anda lebih, atau Anda merasa Tuhan menjanjikan Anda lebih banyak, itu tidak akan datang tanpa perjuangan atau pertempuran, saudara. Anda tidak akan pernah bisa pensiun dari yang namanya perjuangan. Anda harus berjuang untuk semua yang Tuhan sudah janjikan dalam hidup Anda. Tuhan itu menyediakan wilayah-wilayah yang harus Anda rebut dan Anda perjuangkan. Mungkin wilayah itu adalah pernikahan Anda. Kalau Anda tidak perjuangkan untuk Anda punya pernikahan yang bahagia, Anda spend time, Anda potong waktu Anda adakan waktu untuk dating bersama secara teratur, Anda keluarkan biaya, maka pernikahan Anda tidak akan kemana-mana. Kalau Anda kepingin punya wilayah kepada anak-anak Anda, tetapi Anda tidak mau spend time dengan anak-anak Anda, maka Anda tidak akan kemana-mana, saudara. Setiap area, setiap wilayah itu harus diperjuangkan, saudara. Amin. Sama seperti Yosua, di mana Tuhan menyuruh Yosua merebut semua area di tanah perjanjian. Demikian pula Tuhan mau setiap Anda berjuang dan merebut semua area yang Yesus sudah bayar di kayu salib buat Anda dan saya. Sama seperti Yabes di 1 Tawarik 4 ayat 10. Dikatakan seperti ini. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Pada waktu Yabes berdoa kepada Tuhan, Alkitab berkata Tuhan mengabulkan. Tetapi dari pihak Yabes dia harus berjuang. Saudara, perjuangan itu adalah benih ekspansi. Saya masih ingat tahun 2019, Gereja Mawar Sharon Tangerang ini mulai berdiri. 500 orang jemaat sekitar Tangerang yang berdomisili di Tangerang, yang asalnya ibadah di CP pindah, saudara. Dari modal 500 saudara, kita waktu itu masih 2 kali ibadah di gedung yang belum kita bongkar, bukan seperti ini. Dan kita bertumbuh saudara, pada waktu ibadah langsung 1.000 orang, puji Tuhan. Saya masih ingat di momen-momen itu cuma dua kali ibadah, saya masih ingat. Tahu nggak saudara? Dan ternyata Tuhan itu memperbesar area kita dan hari ini membutuhkan perjuangan. Hari ini kita 5 kali ibadah. Kita nggak nyangka Tuhan bawa kita sebesar ini. Tetapi ternyata kebenarannya perjuangan itu adalah benih ekspansi. Ada harga yang harus kita bayar. Kita sebagai full timer, kita harus dari umum 1 ibadah pagi sampai umum 5. Dan saya masih tetap semangat loh saudara. Saya pastikan di umum 5 ini saudara, hal yang terbaik itu akan muncul saudara. Suara saya tidak tambah kecil, saya tetap antusias seperti umum 1 saudara. Amin. Padahal saya tidur cuma 1 jam. Saudara, ingat kalau kita mau ekspansi, kita harus berjuang. Dan kebenarannya, jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Tuhan itu sudah menjanjikan kemenangan. Tugas kita berjuang bersama Tuhan. Dan lihatlah kemenangan yang Tuhan berikan dalam hidup Anda. Saudara, Goliat tidak muncul sampai Anda memasuki wilayah yang dijanjikan Tuhan kepada Anda. Orang Israel tidak melawan satu raksasa di hutan belantara. Tetapi pada waktu mereka mulai menginjakkan kaki mereka di tanah perjanjian, muncullah Goliat. Atau tantangan saudara. Saudara,
perjuangan itu akan mulai terjadi. Kehadiran raksasa itu harus dilawan. Seringkali adalah bukti bahwa Anda telah memasuki tanah perjanjian Anda. Karena raksasa itu hanya muncul di tanah perjanjian. Perjuangan adalah benih untuk ekspansi. Saya dorong Anda perjuangkan wilayah Anda. Perjuangkan apa yang menjadi milikmu. Jadi pada waktu Anda berjuang dan muncul tantangan, Anda harus curiga, jangan-jangan aku ini sedang memasuki tanah perjanjian. Amin. Amin. Jadi kalau Anda bisnis, mau semakin besar tiba-tiba ada kesulitan, ada tantangan, Anda harus punya cara pandang, jangan-jangan aku sedang memasuki tanah perjanjian. Dan bersama Tuhan, Anda pasti bisa tumbangkan Goliat Anda. Amin. Kita akan lihat benih nomor 8. Konfrontasi adalah benih perubahan. Saudara, saya ini mencoba mencari kata yang lebih halus. Namun saya nggak mendapatkannya. Karena kalau saya perhalus kata konfrontasi ini, maka maknanya bisa berubah. Saya akan berikan Anda sebuah contoh, saudara. Saudara, apabila sampai hari ini Anda mengalami kesulitan keuangan, jangan-jangan yang Anda perlu lakukan adalah mengkonfrontasi cara Anda mengatur keuangan Anda. Kalau sampai hari ini Anda memiliki kebiasaan pay later, dan ternyata hal itu menjerat Anda dan Anda terjerat dalam hutang dan pusing 7 keliling, maka Anda harus berubah melalui konfrontasi kebiasaan Anda dalam menggunakan uang, saudara. Karena konfrontasi itu adalah benih perubahan. Konfrontasi itu seperti apa sih, saudara? Kalau orang itu berjalan ke arah sana, saudara ya. Kalau dia mengalami konfrontasi itu seperti dia tuh dipaksa untuk harus balik ke arah yang berlawanan. Seperti ditabrak, seperti itu. Karena kalau tidak ditabrak, saudara, dia akan terus jalan lempeng aja dan tiba-tiba jatuh ke dalam jurang. Jadi saudara, konfrontasi itu benih perubahan. Konfrontasi itu tidak selalu jelek. Saudara, kalau selama ini Anda terjerat dalam masalah keuangan karena pay later, Anda harus konfrontasi kebiasaan Anda menjadi menabung terlebih dahulu sampai punya uangnya baru beli. Dan itu pasti gak nyaman. Daging Anda akan teriak-teriak, now, gitu saudara. Anda bilang no, itu pasti gak nyaman. Tetapi kalau Anda konfront daging Anda konfront kebiasaan Anda dan Anda berhasil, Anda akan mengalami bebas dari masalah keuangan. Sebenarnya simpel, saudara. Belum lagi alih-alih zaman sekarang ada yang namanya cicilan 0%. Betul ya? Wah, Anda berdoa, Tuhan tolong, tiba-tiba muncul. Ini jawaban doa. Bukan, saudara. Alkitab berkata dengan jelas, jangan berhutang, nak. Orang yang mengumpulkan sedikit demi sedikit lama-lama akan jadi kaya. Jadi ternyata kita harus ngerti prinsip firman. Tuhan itu tidak pernah punya prinsip instan, saudara. Karena itu Anda harus berani konfrontasi kebiasaan-kebiasaan Anda yang salah. Jangan membenarkan kebiasaan yang salah. Apalagi kalau di tahun ini, iya ya, akhir tahun ini kok aku suffer secara keuangan. Kok kacau balau. Memasuki tahun yang baru, tahun depan saudara Anda harus konfrontasi kebiasaan Anda dan berubahlah. Dan lihatlah nanti Desember tahun depan Anda akan mengalami kemenangan di dalam kehidupan Anda. Amin. Anda mungkin berkata seperti ini, tapi kalau saya nggak beli sekarang, saya ini FOMO loh, ketinggalan zaman. Enggak kok saudara, saya akan ngomong ya, kalau Anda menabung dulu dan nanti di tahun depan di bulan ke-12 Anda beli, pertama Anda akan lebih happy karena Anda nggak punya hutang. Yang kedua saudara, Anda akan dapatkan barang lebih baru. Karena tahun depan lebih baru dari sekarang saudara. Bisa mengerti ya? Dan itu pasti muncul produk lebih baru. Jadi Anda mengalami double happiness. Amin. Memang jalan Tuhan itu bukan seperti jalan kita saudara. Dan kalau kita nggak berani konfront, kita nggak akan berubah. Di Alkitab saudara, Yesus itu mengasihi orang berdosa, tapi Yesus selalu konfront dosa-dosa mereka. Karena itu Alkitab selalu berkata, celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, celakalah kamu, hai orang munafik. Yesus tuh konfront loh tingkah lakunya orang-orang berdosa. Yesus tuh mengasihi orang berdosa, tapi benci dosanya. Karena Yesus tahu dosa itu buat hidup manusia itu merosot. Oleh karena itu saudara, kalau Anda di dalam CG, kalau Anda dikonfront tentang kesalahan atau isu dalam hidup Anda, oleh CGL Anda, oleh coach Anda atau TL Anda, bersyukurlah. Itu artinya mereka peduli dan sayang dengan Anda. Karena mereka udah lihat, aduh ini orang ini gawat nih. Kalau jalan terus,
masuk dalam jurang, maka kita harus mulai ngomong. Tentu dengan hati yang cinta ya. Karena yang dikonfront itu bukan apa ya. Yang dikonfront itu adalah kesalahannya saudara, seperti itu. Dan apalagi kalau misalkan leader Anda melihat hidup Anda kalau seperti itu bahaya. Bahayanya bagaimana? Karena Anda sudah keluarga, Anda TTM saudara. Dan leader Anda bilang ini gawat, ini kalau diteruskan bisa terjadi perselingkuhan. Pada waktu leader Anda menegur, Anda jangan bilang gini, memang kamu siapa kok urusi hidupku? Hati-hati. Pada waktu Anda tidak mengizinkan diri Anda mengalami konfrontasi, siap-siap jatuh ke dalam jurang dan tidak ada yang bisa menolong Anda. Bisa mengerti ya? Oke, kita akan lanjutkan. Benih nomor 9. Ada masih antusias? Amin. Masalah adalah benih untuk presentasi diri. Saya ulangi. Ini kok kelihatannya aneh ya kata-kata ini ya. Masalah adalah benih untuk presentasi diri. Saudara, ternyata saudara, masalah itu adalah undangan untuk presentasi diri yang signifikan. Karena ternyata lewat masalah justru orang itu kelihatan aslinya. Saudara, seorang bisnismen yang tangguh saudara, pada waktu dia menghadapi kebangkrutan karena pandemi, kalau dia memang DNA-nya bisnismen yang tangguh, percaya dia akan bangkit dan lebih besar dari sebelumnya. Itu kebenarannya. Karena masalah itu justru akan menunjukkan dirinya itu seperti apa. Siapa dirinya. Tapi seorang bisnismen yang abal-abal pada waktu kena masalah itu akan menciut dan tidak bisa bangkit lagi. Tapi seorang bisnismen yang tangguh pada waktu dihantam dengan masalah, situasi yang luar biasa, merugi, bangkrut. Percayalah kalau dia memang DNA-nya bisnismen yang sejati, dia akan bangkit lagi dan lebih kuat dari sebelumnya. Dan dia bisa bangun lebih besar dari sebelumnya. Amin. Saudara, contoh nih, aneh ya di musim pandemi ini itu adalah masalah bagi kita semua. Banyak orang itu suffer di musim pandemi. Tapi kalau kita lihat ya saudara, ada tuh di musim pandemi ada orang-orang justru punya ide-ide baru, ide-ide brilian yang membuat justru bisnisnya tambah meroket saudara. Jadi ternyata ide-ide itu muncul di saat orang itu tambah terhimpit. Di saat dia kepepet justru muncul potensi dirinya yang sebenarnya saudara. Saudara percayalah bahwa di dalam diri kita itu ada benih ilahi. Kita ini dilahirkan dari benih yang tidak dapat binasa. Oleh karena itu saudara, tidak peduli situasi Anda sesulit apapun, gak peduli situasi Anda semenakutkan apapun juga, jangan menyerah. Katakan kanan kiri Anda, jangan menyerah. Karena kebenarannya saudara, bersama Tuhan Anda dan saya tidak bisa dikalahkan. Amin. Katakan pada kanan kiri Anda, bersama Tuhan kita tidak bisa dikalahkan. Saya akan tunjukkan ayatnya saudara. Alkitab berkata, pada waktu Tuhan menciptakan manusia, manusia itu diberikan mandat ilahi dari Tuhan. Berkuasalah atas bumi dan taklukkanlah itu. Memang itu DNA kita. Kalau kita punya Yesus, kita percaya Yesus, kita lahir baru. Benih Allah yang Maha Kuasa itu langsung dalam diri Anda. Jadi memang kita ini sudah didesain sebagai penakluk. Jadi pada waktu Anda mulai mengalami tantangan dari masalah Anda, itu kesempatan Anda untuk mengungkapkan siapa diri Anda, bakat Anda, keahlian Anda, kompetensi Anda. Oleh karena itu masalah itu bukanlah sesuatu yang menakutkan sehingga Anda harus lari. Tuhan itu memanggil kita sebagai seorang pemecah masalah atau problem solving, katakan amin. Bilang kepada kanan kirimu, engkau adalah seorang problem solving. Ini kebenaran saudara, ini DNA, ini seperti gini loh. Kalau misalkan benda dilempar ke atas jatuh ke bawah. Memang DNA kita tuh penakluk masalah. Itu memang dari sononya. Nah selama ini kenapa kok kita gak pernah ngalami. Jangan-jangan Anda gak pernah latih benih itu. Bisa mengerti ya? Bisa mengerti ya? Saudara perhatikan. Saat Yusuf melihat juru minuman dan juru roti. Dia bisa langsung melihat dan mengenali wajah mereka yang gelisah. Dan Alkitab berkata bahwa dia langsung tahu. Aha. Ini adalah jalan keluar dari masalah saya. Ini adalah sebuah masalah dan jika saya bisa menyelesaikan masalah mereka, maka itu akan membuat saya keluar dari sini.
Saya akan diperhadapkan kepada raja dan raja akan membebaskan saya dan saya bisa keluar dari liang tutupan ini. Saudara, perhatikan saudara. Yusuf itu bisa melihat solusi dari sebuah masalah. Saya berdoa Tuhan memberikan kemampuan kepada Anda untuk seperti itu. Hari ini kalau Anda menghadapi masalah, percayalah Anda diciptakan, Anda didesain Tuhan menjadi seorang penakluk masalah. Amin. Demikian pula dengan kisahnya Daud. Pada waktu Goliat teriak-teriak saudara, orang-orang Israel lari terbirit-birit semua. Tetapi Daud beda saudara. Pada waktu Goliat teriak-teriak, Daud berlari menghampiri Goliat. Dia mulai lemparkan umban batu itu kepada Goliat dan terkena kepada dahi Goliat dan akhirnya Goliat tewas. Jadi Daud itu beda. Pada waktu ada masalah dia justru berlari menghampiri dan melawan masalah itu. Saudara, bersama Tuhan siapa lawan kita? Amin. Saya dorong Anda jangan pernah lari dari keadaan. Karena Tuhan menyertai Anda. Keadaan atau masalah situasi sulit, Tuhan itu mau membuktikan bahwa dia setia dengan Anda. Dan Tuhan pastikan sesulit masalah apapun Anda akan keluar sebagai pemenang. Asal bersama Tuhan. Amin. Ini kebenarannya saudara. Anda diberkati? Kita akan lihat benih nomor 10. Presentasi diri adalah benih untuk penerimaan. 1 Samuel 16 ayat 7b, saya langsung saja. Dikatakan seperti ini, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saudara, banyak orang berkata kepada saya, yang saya pedulikan hanyalah Tuhan. Yang penting hatinya. Saudara, ternyata kebenarannya keduanya sama-sama penting. Lukas 2 ayat 52 dikatakan seperti ini. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya. Dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Jadi ternyata Yesus itu menunjukkan kepada kita bahwa dirinya itu dikasihi Allah dan manusia. Artinya apa? Kedua-duanya sangat penting. Tuhan memang melihat hati. Manusia memang melihat penampilan atau apa yang di depan mata. Dan kita perlu perhatikan keduanya saudara. Saudara perhatikan, saya akan memberikan Anda sebuah ilustrasi. Ilustrasinya seperti ini saudara. Ada orang melamar sebuah pekerjaan. Jadi dia masuk di dalam momen wawancara. Dan pada waktu dia masuk dalam ruangan itu, dia memakai pakaian yang acak-acakan, tidak rapi, rambutnya tidak disisir, awut-awutan. Dia masuk ke dalam ruang wawancara. Dan percayalah saudara, keluar dari ruangan itu sudah dipastikan orang ini tidak akan diterima. Betul? Karena apa saudara? Karena presentasi diri itu adalah benih dari penerimaan. Saudara ketahuilah bahwa kita ini memancarkan wajah Allah. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Belajar menghargai dirimu. Belajar berpakaian dengan baik, rapi, bersih. Gak harus mahal saudara. Seperti itu saudara. Karena cara Anda memperlakukan diri Anda itu akan menunjukkan bagaimana Anda mempermuliakan Tuhan lewat hidup Anda. Amin. Amin saudara. Jadi ternyata kebenarannya presentasi diri itu adalah benih penerimaan saudara. Ini kebenarannya seperti itu saudara. Dan oleh karena itu saudara saya dorong Anda setiap jemaat di tempat ini ayo upgrade diri Anda. Jadilah unggul. Belajar hal baru, naikkan standar hidup Anda. Sehingga Anda bisa mempresentasikan diri Anda dengan baik saudara. Saudara, di saat Anda unggul saudara, di saat Anda bisa mempresentasikan diri Anda dengan baik. Anda akan melihat banyak peluang-peluang baru Tuhan buka dalam hidup Anda. Anda itu bisa diterima oleh banyak orang. Karena apa saudara? Anda bisa proper menempatkan diri dengan baik. Karena itu saya dorong Anda miliki presentasi diri yang baik. Gak perlu berlebihan, asal sopan, baik, bersih. Di situ Anda bisa mempermuliakan Tuhan. Amin. Jangan acak-acakan saudara. Karena ini kebenaran seperti hukum. Kita akan lihat benih nomor 11. Pengakuan adalah benih belas kasihan. Saya akan ceritakan sebuah kisah. Jadi suatu hari Tuhan itu berencana untuk memusnahkan Niniwe. Karena Niniwe itu jahat sekali, raja dan penduduknya. Dan sebelum melakukan hal itu saudara, Tuhan mengutus nabinya namanya Yunus. Dan pada waktu Tuhan mengutus Nabi Yunus kepada
Orang-orang di Niniwe, Yunus gak mau awalnya. Dia lari, akhirnya dia dimakan ikan besar. Sampai akhirnya Yunus bertobat dan memberitahu kepada raja bahwa kalau mereka gak bertobat, maka kota ini akan ditunggang balikan oleh Tuhan. Ketika mendengar hal itu saudara, maka raja dan seluruh rakyatnya mengaku di hadapan Tuhan. Dan mereka mulai berkabung saudara. Dan akibatnya Tuhan mencurahkan belas kasihan, Niniwe tidak jadi di bumi hanguskan. Saudara, pengakuan yang jujur itu adalah benih belas kasihan dari Tuhan. Amsal 28 ayat 13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Saudara, jika Anda menginginkan Anda mendapatkan belas kasihan daripada Tuhan, yang Anda harus lakukan adalah belajar untuk mulai mengaku. Dengan Tuhan gak perlu belat-belit. Karena Tuhan tuh maha tahu, sebelum kita ngaku aja dia tahu kok. Belajar mengaku, Tuhan ampuni aku ya Tuhan. Aku melakukan kesalahan, ampuni Tuhan. Pada waktu Anda mengaku dengan tulus saudara, maka belas kasihan Allah akan turun dalam hidup Anda. Itu adalah benih yang ke-11. Kita akan memasuki benih yang ke-12 atau benih yang terakhir saudara. Pertobatan adalah benih untuk pengampunan. Saudara, ada perbedaan antara pengakuan dan pertobatan. Kalau pengakuan itu adalah mengenali dan mengakuinya. Tetapi pertobatan itu melangkah lebih jauh lagi saudara. Dikatakan Tuhan ampuni aku sudah melakukan, aku menyesal telah melakukan. Tuhan aku benar-benar menyesal, hatiku hancur ya Tuhan. Dan saat ini aku mau berbalik kembali kepadamu. Karena saudara pertobatan itu artinya berbalik arah. Jadi kalau pertobatan artinya kalau orang itu misalkan jalan ke arah sana. Kalau dia dikatakan bertobat dia harus berbalik arah saudara. Kalau orang itu tidak berbalik arah dia disebut tomat. Tobat tapi kumat. Bisa mengerti ya? Dan itu namanya orang Kristen bertobat gadungan. Saya memberikan Anda kebenaran ini supaya Anda menjadi orang Kristen yang memiliki intelijen rohani. Anda tahu mana yang asli menurut firman, mana yang palsu. Saudara, kita akan lihat Lukas 19 ayat 8. Ini kisah Sakeus. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Saudara perhatikan, Sakeus itu saudara, dia ini memang punya reputasi gak bagus. Dia ini adalah seorang pemungut cukai dan dia curang juga saudara orangnya. Pada waktu dia berjumpa Yesus, orang ini gak cuma mengaku saudara, tapi orang ini bertobat. Dia berbalik arah. Kalau dulunya dia curang, ambilin uang orang secara sistem pajak saudara, dia mulai berbalik, dia bilang Tuhan setengah dari milikku kuberikan kepada orang-orang miskin. Dan kalau ada orang yang aku rugikan, aku kembalikan 4 kali lipat. Jadi Sakeus ini saudara melakukan tindakan pertobatan dengan restitusi. Dan hal itu mendatangkan pengampunan dari Tuhan atas dirinya. Saudara, hari ini ada orang berkata kepada Tuhan seperti ini. Tuhan ampuni aku kilaf. Kilaf apa? Iya, aku kilaf sehingga aku selingkuh. Bayangkan saudara, selingkuh dia bilang kilaf. Tapi ternyata dia masih lakukan terus, gak mau bertobat. Orang itu berkata, oh Tuhan pasti ampuni aku. Enggak. Tuhan itu saudara akan lihat hati orang itu dan tindakan perbuatannya. Tuhan gak bisa ditipu. Saudara, yang bisa mengampuni itu hanya Tuhan. Kita sebagai hamba-hamba Tuhan gak bisa mengampuni. Kita ini cuma menunjukkan jalannya. Tuhan itu sifatnya seperti itu. Dia itu adalah pribadi yang maha kuasa. Anda mau lari ke muka bumi mana? Mau lari ke Amerika, Tuhan ada di sana. Mau lari ke gunung, dia ada di sana. Saudara, kalau Anda kepingin mendapatkan pengampunan dari Tuhan, pastikan Anda hidup dalam pertobatan. Amin. Jadikan ini benih untuk Anda tahun depan. Pada waktu Anda belajar bertobat saudara, mungkin bukan dari dosa-dosa yang besar, Anda akan semakin peka dengan suaranya, akan tuntunannya. Itu bisa peka banget gitu. Hari-hari ini Roh Kudus kalau mengajar saya saudara, itu sampai hal kecil diurusi sama Tuhan. Itu artinya Tuhan cinta kepada kita. Tuhan mau memakai hidup setiap kita saudara, amin. Dan yang terakhir saudara, hari ini adalah benih untuk hari esok. Saya rangkum semuanya, hari ini adalah benih untuk hari esok. Saudara, hari esok tidak akan berubah kalau hari ini Anda tidak berubah.
Ada 12 benih yang saya sudah share dalam hidup Anda. Kalau Anda ingin punya hari esok yang berbeda, lakukan. Doakan benih-benih yang tadi. Dan lihatlah Desember tahun depan, Anda akan mengalami tuaian yang besar bersama dengan Tuhan. Amin. Jika tidak ada yang akan menjadi lebih baik dalam hidup Anda, jika Anda tidak melakukan sesuatu dengan hari ini. Perubahan tidak akan terjadi jika Anda tidak do something hari ini, saudara. Saya akan akhiri dengan sebuah cerita penutup. Saya minta pemain musik untuk bisa naik ke atas. Saudara, suatu kali ada sebuah benih yang tercecer dan tidak dipedulikan orang. Dan karena merasa rendah diri, benih ini menganggap dirinya gak penting. Aku ini unsignifikan, aku ini gak penting. Sampai suatu hari sebuah angin kencang bertiup dengan kencang dan membuat benih itu terbang. Dan ia tidak tahu dibawa kemana. Akhirnya tiba-tiba ia dilemparkan ke dalam sebuah tanah dan terpanggang di bawah teriknya matahari. Sang benih merasa bingung. Mengapa aku harus mengalami semuanya itu? Tetapi yang ia butuhkan ternyata bukanlah sebuah jawaban. Tetapi air hujan sebagai gantinya terik matahari. Kadang gerimis, kadang hujan deras. Cuaca silih berganti. Sementara waktu berlalu dan tahun berganti tahun. Ia melihat seorang pengelana duduk di dekatnya dan berkata seperti ini. Terima kasih Tuhan untuk ini. Saya sangat membutuhkan istirahat. Thank you ya Tuhan, akhirnya aku bisa rest. Apa yang kamu bicarakan? Sang benih itu bertanya. Karena pikirnya sang pengelana itu sedang mengolok-olok dirinya. Benih itu memang melihat beberapa orang duduk di dekatnya dalam beberapa tahun terakhir ini. Namun tidak ada yang berbicara seperti itu. Siapa itu? Orang itu kembali terkejut. Ini aku benih. Benih? Pria itu melihat pohon raksasa itu. Apa kamu bercanda? Kamu bukan benih. Kamu pohon, sebuah pohon raksasa. Benarkah? Ya. Kamu pikir kenapa semua orang datang kemari? Untuk apa mereka datang kemari? Untuk merasakan keteduhanmu. Jangan beritahu saya bahwa kamu tidak tahu kamu telah mengalami pertumbuhan bersama berjalannya waktu. Sesaat hening. Ketika pengelana itu selesai mengucapkan kalimat tersebut dan membuat benih itu sadar siapa dirinya sekarang. Benih itu sekarang telah menjadi sebuah pohon raksasa yang besar. Sambil berpikir, ia tersenyum untuk pertama kalinya. Ia berkata, tahun-tahun melelahkan berada dalam penyiksaan, matahari dan hujan akhirnya masuk akal baginya. Oh, itu artinya aku bukan lagi benih yang kecil lagi. Aku tidak ditakdirkan untuk mati tanpa dikenali siapapun. Tetapi sebenarnya aku lahir untuk memberi keteduhan bagi orang-orang yang lelah. Wow, sekarang hidupku berharga seharga ribuan permata. Ucap benih yang telah menjadi pohon raksasa itu. Mari kita berdiri saudara. Tuhan sudah meletakkan benih di dalam hidup Anda. Mungkin ada orang-orang di tempat ini yang Anda merasa hidup Anda tidak signifikan. Mungkin Anda dilupakan orang. Saudara, benih itu akan berkembang dan menjadikan Anda pohon raksasa. Di mana banyak orang akan berteduh melalui hidup Anda. Kalau hari ini Anda bukan unsignifikan atau bukan terkenal, bukan orang penting, gak apa-apa. Mungkin Anda sama seperti Yusuf yang awalnya bukan apa-apa. Tapi saat Yusuf sudah menjadi pohon raksasa, dia bisa membuat banyak orang berteduh. Seperti cerita tadi saudara. Demikianlah Tuhan akan melakukan perkara besar dalam hidup Anda. Making disciples, transforming lives.